Bapa kami di surga Tuhan, pada sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu. Kau masih memberikan kami kesempatan sehingga kami bisa kembali beribadah pada sore hari ini. Ibadah genap Tuhan, berkati kami supaya kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu, agar apa yang kami tinggikan bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Inilah doa kami alaskannya dalam nama Kristus. Haleluya, amin. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku,
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Raja, Kau yang terbesar Tuhan. Haleluya, Kau yang terhebat bagi kami. Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Nah, teman-teman yang di rumah, kita bersama meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita sembah Dia, belajar untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau Raja, tiada yang sepertimu. Kau segalanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Raja. Haleluya, 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 haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku. Mari kita bersama nyanyikan Allah kita besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku, nyanyikan besar Allahku. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great
is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all name, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Yang percaya bahwa Tuhan kita dahsyat dan hebat, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebentar kita akan menaikkan pujian. Shalom Genapers, apa kabar kalian yang ada di rumah? Saya harap kalian semua yang di rumah sehat ya. Ayo kita sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya undang kalian semua di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau melompat dan berbahagia bersama demi Tuhan. Oke? Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan,
ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau datang ke hadirat-Nya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada Tuhan bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah
Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, mampu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami surga Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya pujian yang kami naikkan Tuhan bisa menjadi dupa yang harum bagi Engkau dan bisa layak untuk Engkau Tuhan. Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, berkati kami, berikan kami hati yang subur Tuhan, agar kami siap menerima firman-Mu dan agar firman-Mu bisa bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sebentar lagi akan melayani. Kiranya Engkau berkati, berikan damai sejahtera terus Tuhan, berikan rezeki-Mu Tuhan, agar pelayanannya terus bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang ibadah pada hari ini Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami alaskannya di dalam nama Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Puji Tuhan ya, kita boleh mengikuti ibadah online genap pada hari ini. Semua karena Tuhan yang masih memelihara dan menyertai kehidupan kita. Oke teman-teman, dalam kesempatan ini Kak Ardi mau berbicara kepada kita semua yang akan kita pelajari bersama, yaitu tentang bijaksana. Bijaksana adalah sebuah tindakan yang melibatkan seluruh aspek di dalamnya. Melihat beberapa aspek baru bertindak. Orang yang bijaksana akan selalu bertindak dengan menggunakan akal budinya. Maka daripada itu, dan hasilnya pasti akan baik, terpuji, bahkan dikagumi oleh banyak orang. Maka daripada itu kita sebagai anak-anak Tuhan,
Mari kita bertindak dengan bijaksana. Mari kita awali kebenaran firman Tuhan hari ini dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Boleh sekali lagi baca ya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ini adalah pernyataan Rasul Paulus yang diambil dari sebuah peristiwa yang menyebabkan perpecahan di antara khususnya jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Ya, pada zaman Israel kuno, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah buat mereka, tanah Mesir adalah tanah di mana bangsa Israel diperbudak selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Mereka ditindas, dipekerjakan dengan sangat keras. Mereka disuruh melakukan yang tidak mereka sukai. Mereka setiap hari dibatasin dalam gerak mereka, bahkan diatur oleh khususnya tentara dan pasukan-pasukan yang mengawasi mereka, khusus yang waktu mereka berada di Mesir. Mereka di bawah pimpinan Firaun. Firaun menindas mereka dengan sangat keras, sehingga jeritan demi jeritan, tangisan demi tangisan, bahkan keluhan demi keluhan selalu bangsa Israel sampaikan kepada Tuhan lewat doa mereka. Dan itu terdengar oleh bangsa-bangsa lain juga, bagaimana bangsa Israel ditindas, dianiaya di tanah perbudakan di Mesir. Dan Tuhan mengirimkan seorang penolong kepada mereka, yaitu Musa. Tuhan menjawab seruan mereka lewat Musa. Ya, dari sini kita bisa belajar bahwa setiap persoalan yang kita alami, Tuhan juga tahu, dan Tuhan siap menjawab, memberikan yang terbaik, khususnya di dalam kehidupan kita. Akhirnya Tuhan mengirimkan Musa buat mereka, dan Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan 10 tulah yang sudah dilakukan oleh Musa, tentunya berkat penyertaan Allah, tentunya berkat Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Akhirnya Firaun membebaskan bangsa Israel dan mereka diizinkan untuk pergi ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka akhirnya pergi ke tanah perjanjian, berpuluh-puluh tahun mereka di sana, mengelilingi padang gurung, ada pembentukan di sana, ada proses di sana, ada kesulitan di sana, ada rasa takut yang mereka alami. Tapi ingat janji Tuhan ke depan yang terbaik buat mereka, yaitu tanah perjanjian yang dimana mereka tidak akan diperbudak lagi, mereka akan tinggal dengan damai, tentram. Itulah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Percaya nggak teman-teman bahwa kamu itu berharga di mata Tuhan? Kok aku berharga? Dalam keluargaku mungkin aku ditolak, dalam lingkungan sosialku aku ditolak. Tetapi Tuhan katakan kita berharga di mata Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Apakah benar aku berharga di mata Tuhan? Tuhan sudah memperjuangkan kita loh. Lewat kematiannya, waktu beberapa bulan yang lalu kita telah peringati bagaimana Tuhan berkorban di atas kayu salib buat kita semua. Dan kemudian Ia memberikan hidup yang baru kepada kita. Kita adalah ciptaan baru, dibebaskan dari belenggu kutukan demi kutukan, dibebaskan dari belenggu yang mengikat dan mempengaruhi kita. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Bahkan hari Kamis lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Iya, hal itu begitu sangat luar biasa buat kita semua. Akhirnya kita adalah ciptaan-ciptaan baru. Orang-orang yang lebih daripada pemenang. Orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Teman-teman dan saya diperjuangkan oleh Tuhan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, lahirlah juga sebuah jemaat baru di Korintus. Di Korintus, orang-orang Korintus, setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka adalah orang yang dimerdekakan. Kebebasan dalam hidup mereka diberikan oleh Tuhan. Tapi ingat, kebebasannya sesuai dengan standar firman Tuhan. Ya,
di jemaat yang ada di Korintus ini ada memiliki dua budaya, yaitu budaya Yahudi dan Yunani. Tergolong ada dua jemaat di sana, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Orang-orang Yahudi kita melihat sendiri bagaimana bangsa Israel sangat patuh kepada hukum Taurat. Bahkan mereka dilarang untuk memakan, khususnya bergaul dengan orang-orang yang menyembah berhala, bahkan ikut memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Sedangkan orang Korintus yang notabene-nya ada dua golongan tadi, orang Yahudi dan orang Yunani. Orang Yunani yang tinggal di sana ialah orang-orang yang awalnya tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah para dewa-dewa. Mereka menyembah patung-patung yang ada, yang didirikan di kuil-kuil. Itulah yang mereka sembah. Tapi kemudian Paulus memberitakan kabar baik kepada mereka, dan akhirnya mereka menerima hidup baru lewat mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi tetap mereka hidup di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya terjadilah sebuah peristiwa bahwa setiap kali mereka belanja di pasar, daging yang dipersembahkan kepada berhala oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, oleh orang-orang yang beribadah kepada dewa-dewi yang mempersembahkan korban, itu dijual di pasar. Dan juga orang-orang Kristen yang ada di sana tidak sengaja membeli daging yang dipersembahkan kepada berhala itu. Akhirnya timbullah perpecahan. Timbullah perpecahan di sana. Kenapa orang-orang Yunani khususnya tapi yang percaya Tuhan masih memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kata orang-orang Yahudi. Itu kan makanan yang sudah haram. Apakah boleh dinikmati, apakah tidak? Di sini Rasul Paulus bertindak, akhirnya terjadilah perpecahan di sana, tapi bukan yang disebabkan oleh Rasul Paulus, yang disebabkan oleh sebuah budaya yang ada di sana. Kebijaksanaan Paulus di situ dalam bertindak, hal yang sangat luar biasa. Yang kita baca di ayat yang ke-23 tadi, 1 Korintus pasal 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ingat, segala sesuatu itu diperbolehkan benar. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan dimerdekakan. Kita bebas melakukan apa yang mau kita lakukan. Tapi ingat, apakah itu berguna? Kata Rasul Paulus. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kebijaksanaan itu penting dalam kita bertindak. Hal yang baik itu tergolong secara universal. Apa yang baik menurutku, aku anggap itu baik, belum tentu dinilai oleh teman-teman itu baik. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh kita semua. Jadi kebenaran itu ada di berbagai tempat. Standar kebenaran dalam kita orang percaya, khususnya anak-anak Tuhan, remaja-remaja Tuhan, itu ialah firman Tuhan. Hendaklah kebenaran kita berdasarkan dengan firman Tuhan. Maka daripada itu, Rasul Paulus memperingatkan kepada mereka untuk bertindak bukan berdasarkan apa yang mereka anggap benar, tapi tentunya yang berguna. Apa yang mereka anggap benar dan boleh, tapi tentunya itu juga harus membangun. Kalau yang aku lakukan gak berguna, tapi itu benar menurutku, lebih baik jangan dilakukan. Misalnya contohnya, tidak ada larangan untuk merokok di dalam firman Tuhan, contohnya saja ya. Tetapi banyak orang yang mengkonsumsinya. Kenapa? Mungkin karena dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka berada. Oh, aku kalau nggak ngerokok, Kak, aku nggak ditemanin sama teman-temanku, mereka menjauhi aku. Jadi akhirnya aku melakukan itu supaya aku diterima dalam lingkungan sosialku. Aku dianggap bukan sebagai laki-laki yang jantan kayak gitu biasanya kan, atau aku ditolak dalam lingkungan sosialku, jadi makanya aku lakukan. Apakah itu berguna? Itu benar memang. Untuk kita bisa diterima di lingkungan sosial, mungkin kita harus bisa mengikuti cara hidup mereka. Tapi apakah itu berguna? Kalau misalnya itu berguna, lakukan saja. Tapi kalau nggak berguna, buat apa dilakukan? Kita membuang-buang waktu. Merokok katanya nggak baik. Kenapa? Karena berpengaruh sama kesehatan tubuh kita. Oke, berarti kan itu sesuatu yang tentunya
akan merugikan diri kita. Ini contoh yang sederhana yang kakak ambil, contoh saja. Dalam lingkungan, dalam kita bertindak tentunya kita dipengaruhi oleh banyak hal. Maka daripada itu, perhatikan apakah itu berguna dan membangun. Pernah suatu kejadian, bapaknya kakak waktu itu tahun baru, dia nggak pulang waktu pembukaan tahun. Semalam-malaman ditunggu oleh mama nggak pulang. Ternyata apa yang dia lakukan? Dia minum mabuk-mabukan dengan teman-temannya di toko. Dia memang mau pulang pada waktu malam itu, cuman dilarang oleh teman-temannya, katanya minum dulu, baru pulang. Minumnya kelewatan akhirnya. Akhirnya nggak pulang, yang seharusnya pada waktu malam kami biasanya berdoa bersama, mengawali tahun dengan penuh ucapan syukur bersama keluarga, ngumpul dengan keluarga, dia nggak datang. Apa yang terjadi pas pulang ditunggu-tunggu oleh mama, ditunggu-tunggu oleh kami, tapi kami tetap melakukannya tanpa ada papa di sana. Akhirnya dia pulang dalam kondisi mabuk, udah pagi. Kami semua udah pada tidur, mabuk, terus kemudian karena dia pusing, akhirnya muntah. Mengotori akhirnya rumah yang ada. Mama marah-marah, akhirnya diberkelahi, berantem sama mama hanya karena peristiwa itu. Apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Kalau yang aku lakukan itu membangun hidupku, membangun keluargaku, membangun hubunganku dengan orang lain, dan itu berguna, maka kita harus lakukan. Tapi kalau itu nggak berguna, jangan lakukan. Kita sebagai anak-anak muda harus bertindak dengan penuh bijaksana. Satu hal yang kakak mau bagikan hari ini buat kita, yaitu bertindak dengan kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Tuhan tentunya. Jangan sampai tindakan kita, jangan sampai apa yang kita lakukan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Merusak apa yang sudah kita bangun bersama dengan Tuhan. Tuhan mau persiapkan kita kepada sesuatu hal yang sangat besar dan luar biasa. Mau tidak kita melakukan hal itu? Mau tidak kita menggapai itu seperti bangsa Israel, dituntun oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Gitu juga kita, Tuhan persiapkan kita anak-anak muda untuk sesuatu hal yang besar yang terjadi. Ingat seperti yang kakak sudah sampaikan beberapa minggu lalu bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Ada rencana Tuhan di sana. Jadi kita harus bertindak dengan penuh kasih. Bertindak dengan kasih, kasih kepada Tuhan tentunya. Jangan sampai karena hobiku aku meninggalkan Tuhan. Jangan sampai karena pacarku mungkin aku meninggalkan Tuhan. Jangan sampai karena lingkungan sosialku aku merusak hubunganku dengan Tuhan. Hal itu tidaklah benar untuk kita lakukan dan tentunya ada kebinasaan di sana. Jadi bertindaklah dengan kasih, kasih kepada Tuhan tentunya. Dan yang kedua, bertindak dengan kasih, kasih kepada diri kita sendiri. Kasih kepada diri kita sendiri bukan berarti mengasihani diri sendiri ya, tidak, tetapi kasih kepada kita sendiri. Aku menghargai apa yang sudah Tuhan kasih dalam diriku. Ini berharga, kesehatanku lebih penting. Kemampuanku lebih penting daripada semuanya. Aku harus lakukan. Pribadiku lebih penting, hidupku lebih penting. Ini jauh lebih berharga dari segalanya. Itu bentuk kita mengasihi hidup kita sendiri. Oleh sebab itu, bertindaklah dengan kasih, kasih kepada khususnya diri kita sendiri. Dan yang selanjutnya, bertindak dengan kasih, kasih kepada orang tua. Jangan sampai karena apa yang aku lakukan merusak mungkin nama baik keluarga. Merusak khususnya apa yang udah dididik sama papa buat kita semua lakukan. Dan itu nggak kita lakukan. Jangan sampai apa yang kita lakukan merusak hubungan kita dengan orang-orang yang kita sayangi. Maka daripada itu, bertindaklah dengan kasih. Kasih juga selanjutnya untuk sesama kita. Jangan sampai apa yang aku lakukan merusak hubunganku dengan orang lain. Mungkin terlalu mencampuri urusan teman, itu baik bentuk kita peduli terhadap mereka, tapi ada batasan-batasan yang harus kita lakukan. Ingat, lakukan segala sesuatu dengan bijaksana. Bijaksana apa tadi? Yaitu mempertimbangkan berbagai aspek di sana. Orang yang bijaksana akan selalu menggunakan akal budinya dalam bertindak. Dan yang terakhir, bertindaklah dengan kasih.
Itu poin yang kakak bagikan satu aja buat kita semua. Bertindak dengan kasih, kasih buat diri sendiri, kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada orang tua, dan kepada sesama kita. Hendaklah ini boleh membangun hidup kita bersama. Ini yang boleh kakak bagikan pada hari ini buat kita. Sekali lagi kakak bacakan buat kita. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, berkat kebijaksanaan Paulus dapat mendamaikan dua budaya yang ada di Korintus pada waktu itu. Akhirnya mereka, jemaat Tuhan yang ada di Korintus, bisa bersatu kembali, tidak ada perpecahan lewat kebijaksanaan yang terjadi. Amin. Itulah yang dapat kakak bagikan buat kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuntun kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh bertindak dengan bijaksana selama kami masih muda. Kami mau menyenangkan Engkau dengan apa yang kami perbuat. Tuntun hidup kami Bapa, untuk kami senantiasa melakukan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami anak-anak-Mu, pemuda-pemudi Tuhan, yang sangat Tuhan kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan ambil alih ya Bapa. Kami tidak mampu tanpa Tuhan bekarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.